Anna hanyalah gadis desa biasa yang berangkat ke Taiwan demi bantu keluarganya. Tapi siapa sangka, wajah cantik dan hatinya yang tulus membuat seorang bos klub malam asal Arab jatuh hati dan melamarnya secara sah. Dari dunia malam yang gelap, Anna justru menemukan cahaya. Kini ia pulang bukan hanya bawa uang miliaran, tapi juga membangun rumah untuk anak-anak yatim. Kalau kamu pernah dengar kisah seperti ini, tulis di kolom komentar ya. Selamat datang di Vega Story. Ayo sayang, tekan tombol subscribe itu pelan saja. Anna adalah anak tunggal dari keluarga sederhana di daerah Kalimantan. Sejak kecil, ia dikenal lembut dan penyayang, terutama kepada anak-anak yatim di kampungnya. Ayahnya sudah lama meninggal dan ibunya hanya penjual pencari kayu bakar. Mimpi Anna sederhana, ingin membantu ibunya dan suatu hari membangun panti asuhan kecil untuk anak-anak yatim. Namun impian itu butuh uang, banyak. Sementara kondisi ekonomi keluarga terus menurun. Saat itulah Anna mendengar kabar dari tetangga tentang kerja ke Taiwan. Kerja rumah tangga, tapi gajinya besar, bisa bantu ibu, kata tetangganya. Tanpa pikir panjang, Anna mengurus semua dokumen dan berangkat ke Taiwan lewat jalur resmi. Di bandara, ia memeluk ibunya erat, menahan tangis. "Doain Anna, Bu, biar bisa pulang bawa rejeki," katanya. Dalam hati, ia bersumpah akan pulang membawa perubahan. Taiwan tak semudah yang Anna bayangkan. Di hari-hari pertamanya sebagai asisten rumah tangga, ia harus bekerja dari pagi sampai larut malam. Mengepel, mencuci, menjaga anak, dan terkadang disuruh mengurus toko kecil milik majikan. Tapi Anna tetap sabar. Ia tahu semua ini demi ibunya di kampung. Hingga suatu malam, Anna bertemu sesama TKW bernama Neri saat sedang belanja kebutuhan dapur. Neri lebih dulu di Taiwan dan bekerja di klub malam. "Anna, kamu cantik. Kalau kerja di tempat aku, sehari bisa dapat gaji sebulan kerja rumah tangga," katanya sambil tersenyum. Anna hanya tertawa kecil. "Kerja apa, Mai?" Neri menjawab Anan. "Temani tamu minum. Nggak yang aneh-aneh kok, aman." Anna tak langsung tertarik. Tapi seiring waktu, tekanan makin berat. Ibunya di kampung sakit keras dan butuh biaya besar. Rumah juga hampir disita karena utang lama. Gaji ART Janas tak cukup. Dalam keadaan terdesak, Anna menghubungi Neri. "Aku mau coba," katanya. Malam pertama bekerja di klub membuat jantung Anna berdebar kencang. Lampu temaram, musik keras, tamu-tamu bermata tajam, semua terasa asing. Tapi Neri terus menyemangatinya. "Tenang, kamu cuma duduk, senyum, dan temani mereka ngobrol." Anna memang berbeda. Parasnya lembut, tutur katanya halus. Tak butuh waktu lama, ia jadi primadona. Tamu-tamu berebut memesan meja yang ditemani Anna. Salah satunya adalah seorang pria Arab, pemilik saham di beberapa tempat hiburan malam di Taiwan, namanya Wahid. Wahid tak seperti tamu lain. Ia sopan, perhatian, dan tak pernah menyentuh Anna sembarangan. Suatu malam, ia berkata, "Anna, kamu beda. Kamu bukan wanita pemandu lagu. Kamu gadis baik yang sedang mencari cahaya dalam ganap." Kata-kata itu melekat. Dalam hitungan minggu, hubungan mereka berubah. Wahid sering mengantar Anna pulang, membelikan pakaian mahal, bahkan menyewa apartemen untuknya. Di luar dugaan, ia menikahi Wahid secara siri. "Ia ingin kamu jadi istriku, bukan sekedar wanita klub." Anna sempat ragu, tapi ia merasa inilah takdirnya. Ia menerima Wahid dengan satu syarat. Ia ingin membantu ibunya dan ingin membangun rumah anak yatim di kampung. Setelah menikah, hidup Anna berubah total. Ia tak lagi bekerja di klub. Fokusnya hanya belajar agama, memperbaiki diri, dan mengelola bisnis kecil yang dibantu oleh suaminya. Wahid mendukung semua niat baiknya. Namun, kehidupan itu tak selalu mulus. Banyak teman sesama TKW mulai menjauh. "Anna sekarang sombong. Katanya wanita pemandu lagu, kok bisa nikah sama bos?"
Begitu bisik-bisik yang beredar. Bahkan ada yang menyebarkan foto lamanya saat di klub. Ana hanya diam. Ia tak membalas, tak menjelaskan. Baginya cukup Tuhan yang tahu siapa dirinya. Aku memang pernah gelap, tapi bukan berarti aku tak pantas dapat cahaya. Ujarnya pada Neri yang kini sudah berhenti dari dunia malam dan bekerja di restoran halal. Satu yang membuat hati Ana perih adalah komentar dari tetangganya sendiri di kampung melalui ibunya. Ana kerja apa sampai bisa bangun rumah megah? Pasti ada simpanannya. Kata itu sampai ke telinga Ana. Tapi ibunya tak marah. Ia hanya berkata, "Gak semua orang ngerti jalan yang kamu tempuh, nak. Yang penting, kamu pulang dengan hati yang bersih." Ana menangis malam itu, bukan karena malu, tapi karena ia sadar perjalanan hidupnya memang tak biasa. Tapi dari tempat tergelap sekalipun, Tuhan bisa hadirkan cahaya yang indah bagi mereka yang tetap menjaga hati. Ana duduk di balkon apartemen Taipei, memandangi langit malam Taipei yang bertabur lampu. Di pangkuannya, Al-Quran kecil pemberian ibunya dulu. Hatinya mulai tenang, tapi pikirannya masih berkecamuk. Ia tahu, kehidupan lamanya tak bisa dihapus begitu saja. Namun, malam itu Wahid duduk di sebelahnya dan berkata, "Ana, aku sudah siapkan segalanya. Tanah di kampungmu sudah dibeli, dan aku ingin bantu wujudkan mimpimu membangun rumah anak yatim. Kamu pantas memulai dari awal tanpa bayang-bayang masa lalu." Air mata Ana menetes. Ia terdiam, tak menyangka ada lelaki yang bukan hanya mencintainya, tapi juga menghargai lukanya. Dalam hati, ia berkata, "Mungkin inilah jawaban dari doa ibu." Beberapa minggu kemudian, Ana dan suaminya pulang ke Indonesia. Dengan dana yang cukup dan hati yang mantap, mereka mulai membangun sebuah rumah besar yang bukan hanya untuk keluarga, tapi juga untuk anak-anak yatim yang selama ini terlantar di kampung halamannya. Semua proses Ana lalui tanpa mengumbar cerita masa lalunya. Ia tahu, sebagian akan tetap menghakimi. Tapi kini, ia tak lagi peduli. Baginya, kemenangan sejati adalah saat seseorang bisa pulang, membawa kebaikan dari masa lalu yang kelam. Kini, Ana dikenal bukan karena masa lalunya, tapi karena hatinya yang besar. Rumah anak yatim yang ia bangun berdiri megah di pinggir kampung. Dengan warna cat lembut dan suara anak-anak yang mengaji setiap sore. Tak banyak yang tahu bangunan itu berdiri dari air mata dan luka yang dulu ia sembunyikan. Ia tak ingin dikenang sebagai mantan wanita pemandu lagu. Ia ingin dikenang sebagai perempuan yang mampu berubah dan membawa perubahan. Ia membuka warung amal kecil di depan rumah, tempat orang miskin bisa makan tanpa bayar. Ia juga menyantuni janda tua dan membiayai sekolah anak-anak yang putus sekolah. Meski tak semua orang memuji langkahnya, Ana tetap berjalan. Ia tak ingin kembali ke dunia ganap yang pernah mengurungnya. Ia ingin menjadi cahaya, walau dulu ia pernah menjadi bayang-bayang. Ibunya kini tersenyum bangga. "Nak, ibu dulu sering minta kamu pulang. Tapi ternyata Tuhan malah kirimkan kamu pulang bawa berkah." Ana tersenyum dan membalas dengan pelukan. Tak semua orang tahu luka Ana, tapi ia tak butuh semua orang tahu. Ia hanya butuh satu hal, hidup yang penuh makna. Karena tak semua luka bisa terlihat, tapi dari cerita kita bisa belajar. Atau ini bukan hanya kisah Ana, ini kenyataan yang dialami banyak TKW kita. Setelah membangun rumah anak yatim, hidup Ana berubah total. Ia tak lagi dikejar mimpi buruk dari masa lalu. Justru kini, banyak orang datang padanya, bukan untuk menghakimi, tapi meminta nasihat dan bantuan. Ada tetangga yang dulunya mengejek, kini datang membawa proposal bantuan sekolah. Ada janda tua yang dulu memandang sinis, kini menitip doa setiap malam. Bahkan,
Anak-anak di kampung memanggilnya Bunda Ana. Di satu sore yang tenang, Ana duduk di serambi rumah bersama suaminya Wahid. Dengan bahasa Indonesia yang terbata-bata, sang suami berkata, "Ana, saya bersyukur Tuhan kirim kamu. Kamu cahaya dari masa lalu yang ganyap." Ana menunduk, menahan haru. Ia sadar perjalanan hidupnya mungkin tak sempurna, tapi Tuhan tak pernah meninggalkannya. Ia diizinkan jatuh hanya agar bisa bangkit lebih tinggi. Dalam banyak hal, Ana tahu ia tanah diberi kesempatan kedua. Ia gunakan uang bukan untuk memuaskan diri, tapi untuk memperbaiki luka. Bukan hanya lukanya sendiri, tapi juga luka orang lain. Dan bagi kalian yang sedang menonton video ini, jika kamu sedang dalam kegelapan, percayalah, jalan pulang itu selalu ada. Tak peduli seberapa jauh kamu tersesat, selama kamu masih mau kembali, Tuhan akan membukakan jalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kisah Ana jadi pelajaran bagi kita semua. Jangan lupa tombol like-nya jika kisah ini menyentuhmu. Subscribe ke channel Vega Story untuk cerita selanjutnya dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan kisah